Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pembahasan kita di surat An-Nisa 34-35 menyisakan separuh lagi ya. Dan saya akan salahkan beberapa ayatnya yang belum kita selesaikan. Tapi ada satu persoalan yang mesti juga saya berikan penjelasan malam ini terkait dengan aturan saf dalam salat berjamaah. Di malam ini kita akan bahas yang bagaimana Nabi mengatur persoalan saf dalam salat berjamaah. Karena Bapak Ibu, persoalan saf dalam salat berjamaah ini di antara masalah yang sangat penting. Karena kalau saf Bapak Ibu tidak pas ya sebagaimana yang diatur ya oleh Nabi, dampak yang paling ringan kalau saf itu tidak pas, tidak betul, dampak yang paling ringan dari saf itu adalah Bapak Ibu tidak dianggap salat berjamaah, dihitung salat sendiri saja. Bisa bacakan hadisnya. Itu dampak yang paling ringan. Dampak yang paling buruk kalau saf itu tidak sesuai aturan, batal salatnya, harus diulang kembali. Ya, dan itu hadisnya tidak satu. Misal, saya bacakan hadisnya itu di awal. Hadis riwayat Ibnu Hibban, kata Nabi, la salata limun faridin khalfas saf. Tidak sah salat orang yang sendiri di belakang saf. Dan sahih begitu. Ini saf penuh, Bapak Ibu tidak ada kawan, lalu sendiri saja di belakang saf. Kata Nabi, tidak sah salat sendiri di belakang saf. Bukan berjamaahnya yang tidak ada nilai, salatnya tidak sah. Bahkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wahdah khalfas saf. Nabi melihat ada seorang laki-laki, seorang sahabat salat sendiri di belakang saf. Setelah selesai salat, Nabi datangi itu sahabat, lalu wa amarahu ayyu'idas salat. Nabi perintahkan itu orang mengulangi salatnya. Nah, itu hadis satu. Jadi kalau Bapak Ibu terlambat datang, saf sudah penuh, tidak ada kawan lagi, tidak boleh sendiri di belakang. Kecuali tidak ada orang, Bapak Ibu sendiri tidak apa-apa. Ini ada saf, kita sendiri di belakang saf, maka kata Nabi tidak sah salatnya. Lalu bagaimana solusinya? Dua. Pertama, kata Nabi, antajtami afihim, masuk bergabung bersama saf yang ada. Jadi Bapak Ibu kalau terlambat, saf penuh, kawan tidak ada, menyandik, masuk ke dalam saf itu menyandik-nyandik. Baca aja menyandik kan? Caranya itu. Oh, tak bisa nyandik-nyandik itu Ustaz, badan dan kadang, badan orang kadang-kadang no, berang kawan itu. Cara kedua, anda cara ahadahum, tarik salah satu ke belakang. Makanya Bapak Ibu kalau terlambat tidak ada kawan lagi, saf penuh, tarik yang di pojok kanan.
Yang di pojok kanan, jangan yang di kiri, yang di kanan, karena saf yang paling baik itu yang di belakang imam, lalu yang di kanan imam, lalu yang di kiri imam. Ambil yang di kanan itu toko kuduknya. Makanya Bapak Ibu yang salat di sudut di sebelah kanan harus paham. Kalau ada orang merasuk-rasuk duduk, itu tandanya minta kawan mundur ke belakang. Kawan ini. Nah, masalahnya yang datang terlambat paham mengerti, yang disuruhi dan mengerti. Itu masalahnya. Lah di toko-toko duduknya yang dari kali ada takang saya menggalinya. Tiga kali toko dah ia dah nampaknya dah ia kan mundur ke belakang ayo saya lagi. Boleh tarik. Oh berang usah ditarik di sini dong lah. Satu negara. Maka Bapak Ibu boleh kasih tahu dia kawannya aku ke belakang. Boleh, karena Bapak Ibu kan belum salat, boleh bicara. Yang tak boleh dijawab, jadi ya kadang-kadang tak mengerti orang disuruh tu, minta kawan itu toko-toko tak mengerti lah. Kecil kata lingkungan itu kawan dan makanya Bapak Ibu kalau ada nanti orang toko-toko dulu, itu tak boleh minta kawan mundur ke belakang. Nanti sab dari kanan dimulai dari kanan ke kiri. Jangan ke tengah dulu. Batal salah itu ya jauh. Di belakang saja. Yang masalahnya adalah gini. Disuruh ada sab orang berdua datang orang terlambat berdua tak sambung sab yang disuruh dan nunggu di tengah aku je. Kan dah sama dah punya ilmu namanya. Sambung saja dari kanan ke kiri nanti kalau memang orang memulainya dari sono. Nah itu salah satu bukti pentingnya saf. Kalau aturan saf tidak pas, ya yang paling ringan dia sholat sendiri, yang paling buruk wajib diulang sholat karena batal sendiri. Nah karena itu penting kita memahami aturan-aturan saf ini. Nah kita mulai dari surat As-Saff ayat yang keempat. Ini saking pentingnya masalah saf ini Ibu. Sampai-sampai ada satu surat namanya surat Saf. Masalah penting saf ini sampai satu surat dari 114 surat ada satu surat namanya surat Saf. Saf artinya barisan. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah sangat cinta, Allah cinta orang-orang yang berperang di jalan Allah. Mereka membuat saf yang rapat seperti bangunan yang beradu. Kalau lihat, Allah cinta kepada orang yang membuat saf yang safnya rapat seperti bunyanun marsus. Begini Bapak Ibu, kalau kita di komplek itu kan tembok kita dengan tembok tetangga itu kan berdempet. Nah bangunan yang temboknya berdempet itu namanya bunyanun marsus. Allah sebut begitu. Allah cinta kalau ada saf yang rapatnya seperti tembok yang berdempet tadi. Allah cinta. Maka kalau ada orang merapatkan saf yang dia berdempet badannya berdekatan, Allah mencintai saf itu. Berarti kalau safnya renggang, Allah tidak mencintai saf itu. Itu dampaknya ringan tuh. Masih penting Allah tidak mencintai kita daripada batal salat. Tapi kalau safnya tidak rapat, Allah tidak mencintai mereka. Itu tuh. Ini walaupun ayat ini konteksnya perang, tapi ini berlaku untuk salat berjamaah. Kenapa? Karena salat berjamaah itu perang. Kita salat berjamaah itu berperang Ibu. Perang itu kalau komandan dari imam Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, hukum, saya hukum. Dan perang begitu. Maka ada komandan. Semua pasukan wajib tunduk pada komando. Itu makanya tempat berdiri imam ini tempat berdiri imam ini namanya mihrab.
Mihrab itu bukanlah kamus bahasa Arab dari kata haraba, artinya perang. Mihrab disebut mihrab karena ini tempat perang. Kalau perang fisik manusia orang kafir lawan Allah. Kalau salat yang kita perang itu setan. Karena setan sudah menghancurkan salat manusia. Nanti Bapak baca di surat ada Al-Maidah 91. Al-Maidah 91. Apa misi setan? 3 misi setan. Salah satunya wa yasuddukum an zikrillah wa anis shalah, menghancurkan salat manusia. Kalau kita berjamaah itu sedang berperang lawan kita dan kelihatan tuh, makanya kata Nabi, rapatkan saf kalian, jangan tinggalkan celah untuk setan. Karena kita sedang berperang. Karena itu Bapak Ibu, yang disasar setan pertama tuh komandan, itu makanya mihrab sih kok. Yang tagak di muka kedua imam, yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling dalam ilmunya, yang paling dulu hijrahnya, yang paling dulu Islamnya, yang paling baik akhlaknya, dan begitu. Imam ini yang paling sempurna dari kita yang ada nih, maka dia jadi komandan, pemimpin, dan yang disasar setan yang di depan nih. Karena yang tagak di mihrab itu setan kok bintang 2 hati, jenderal setan. Yang di saf belakang itu kooperasinya. Yo, kalau komandan kolep pasukan kecil kecil, cuma apa enak biasa jadi imam, cuma tagak di muka pada sasamu aja itu. Nah, itu. Ini perang yang sejati. Allah mencintai orang berperang, membuat saf rapat, maka salat juga dicintai Allah kalau safnya rapat. Tuh. Nah, karena itu Nabi dalam banyak hadis menjelaskan seperti apa aturan saf. 1. Hadis dari Anas bin Malik, hadis riwayat Abu Dawud. Kata Nabi, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadru bail a'naq, fa wallazi nafsi bi yadi inni la ara syaitan yadkhulu min khilalis saf ka'anna hal harra." Kata Nabi, rapatkan saf kalian, saling mendekatlah kalian, tempelkan pundak kalian. Demi Allah yang jiwa saya berada di tangannya, saya benar-benar melihat setan lalu lalang di antara saf yang tidak rapat seperti anak kambing. Nabi begitu. Jadi perintah Nabi pertama, alhamdulillah. Oh, saja pembahasan sedekah. Jadi kata Nabi pertama, russu, rapatkan. Seperti marsus kan, russu, rapatkan saf kalian, rapi. Wa qaribu, saling mendekat. Jadi kalau bikin saf rapi, saling mendekat. Itu maksudnya ibu-ibu, saya sering sampaikan, ibu-ibu kalau ke masjid jangan buat sajadah yang lawenya semeter. Ibu kalau lawe sajadah ibu orang suruh kita sakit memijak. Apalagi kau tak pijak dan buku kamu langsung kurang. Ibu kalau buat sajadah lawe itu ibu yang suruh kita pendaki ya, pijak sajadah lawe ya. Kalau dah lipet sajadah lawe jangan lawe mana kampangnya. Berjarak pun tak boleh. Ibu membuat sajadah lawe itu sengaja berjarak, orang ikut dulu. Sengaja berjarak ikut dulu. Makanya Bapak Ibu kalau buat sajadah, kalau tadi model-model saya, sekitar sih. Sebenarnya itu tidak berhasil. Orang-orang mikir pakai karpet. Kalau Nabi sholat dengan sahabat dulu, dan ada karpet, dan ada keramik, sholat dan ada kasir. Maka Nabi melarang sahabat ketika selesai sholat jangan dihapus pasir yang menempel di kening kalian, karena rahmat Allah sedang bersama kalian. Sholat yang paling khusyuk itu kalau ke tanah ini. Ini kan sudah bagus karpetnya. Oh, aku pasir-pasir Ustaz. Aku kan banyak aku juga aku alergi. Aku lah yang ini saya tunggu kan. Jadi soal yang tak ibu kau, itu orang suki dah tak berani mendaki kawat. Ya, kalau sakit mendaki marape marsus pakai rape. Nah, itu aturannya tuh. Itu makanya
Saya sering sampaikan apa yang Allah perintahkan di surat Al-A'raf 31 itu. Kalau ke masjid kata Allah apa? Khuzu zinatakum, ganti bajumu. Kalau kamar apik jurang mau baju api mampu langsung tidak dulu. Ya. Makanya apa ibu subuh kok terutama pak subuh pak jangan baju lalu pakai ringi api dari bawa ke masjid. Iya kamu lewat lalu pakai ringi kok pembuangan ibu bau tidak sedap loh. Kadang-kadang kalau aku lawan mana udah ringi udah sama-sama itu pak semuanya. Lain mau bumbu yang kenal dan dia mau bumbu tapi sujudnya mahau ibu tuh. Tidak mahau yang mau sujud tau. Mabuk orang sukida, dua kamar dakit, kamar apek. Aturan sah begitu, tidak boleh renggang. Maka tampilan kita tolong perhatikan. Itu makanya mau pakai ceramah itu baju aku sampai lampi. Ya, jipoksen, kaos, batik, jas. Aku udah menggayali lebih. Aku ceramah aku pengen ohnya. Itu kalau udah pasti kosa kecil aku. Kalau aku pakai boxer langsung pasti, aku sujud aku tambah kaki aku, kaki langsung tidak aku bantu saya gagal seperti ya tahu ya, dia musuh dia juga. Tapi kalau sampai lampi dan murah dia sana, orang apa? Kamu aman bukan kaki aku ketika sujud, tak mengganggu orang tidak aku, merapi orang kamu dan ada bangunan nama. Itu rasio itu kalau pakai kamar mandi kita pakai pakaian yang indah. Kalau sapu merapi menempel saling mendaki. Kata Nabi wafazu bil akna, tempelkan pundak kalian. Akna itu jamak unduk sebenarnya ini. Dan tidak mungkin ini kita tempelkan ke orang. Maksudnya siku kita ini minimal. Ibu bapak kalau salah sembahyang daki kurang besar, siku aja siku kurang itu dapat bersentuhan. Makanya kata Nabi, demi Allah saya lihat setan lalu lalang kalau orang itu tidak rapat. Begini, ibu bapak kalau rapid pun badannya, setan bisa lalu gitu. Tidak tahan lagi setan. Karena setan itu halus, dia jeri majalah dia berlalu di darah kita. Tapi kalau badan orang mendaki, setan tidak bisa lewat karena misi setan menjalankan manusia. Coba cara tidak Al-Maidah 91. Innama yuridu syaitan ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Yang diinginkan setan manusia saling berjarak, berjauhan dan tegur sapa. Itu misi setan. Asal manusia dan akur berjarak dan berkawan dan bersapa itu setan sedang menguasai mereka. Pasti. Karena itu misi setan kan di Al-Maidah ayat 91 itu. Dan kalau bapak ibu mendaki badan jurang itu taruh hati mendaki. Ibu aku pada daki ibu. Kalau pada daki dulu, dia taruh hatimu mendaki. Ibu yang suruh ibu pun taruh daki kamu badan menjauh. Dah betul. Nyo badan mendaki ibu taruh hati mendaki itu. Memang begitulah hukumnya. Inilah. Ibu kalau cakap, bapak cakap di suami, ini mereka kalau apa mendaki ibu malah, ya tahu? No? Kalau badan kalau menjauh, kalau hati menjauh, dan itu misi setan. Maka kalau ada perempuan, kalau ada suami istri bercerai, setan langsung promosi jabatan, eselon naik langsung. Iya, kalau orang bercerai, itu setan langsung naik eselon 1 begitu naik langsung tambah begini dulu. Kalau standar kerja setan itu, kinerja setan itu yang paling tinggi kredit poinnya menceraikan suami istri. Itu kredit poinnya paling tinggi. Karena menjaga, makanya kambing dan hamil bercakap sampai bunuh-bunuhan itu misinya. Maka bapak ibu kalau dah mendaki badan hati dan mendaki dan setan senang itu makanya setan lalu lalang di antara orang yang mendaki. Bukan berarti bapak ibu kalau mendaki setan tidak bisa lewat setan kalau mau lewat. Cuman hati mendaki itu setan tidak berani, tidak punya tempat. Orang yang mendekat hatinya
rapat hatinya, setan ingin menjarakkan, dia rapat, maka setan tidak punya tempat. Itu rahasianya waktu sholat itu rapid badan. Kata Nabi, setan lalu lalang di antara saf yang tak rapat seperti anak kambing. Itu makanya ibu-ibu yang ada begini, itu saf rumahmu ya Pak, masih aku ujung tuh yang kosong. Ibu udah lambing ibu, dia tidak depan saf, dia di belakang sebenarnya. Aku ibu itu, Pak kalau ada apa-apa ujung terus dan tidak belok di dalam itu. Ledo, maka ibu tidak mampu menambah saf di samping, tapi ibu sedang bermasalah. Itu maka kata Nabi tidak sah salatnya, tidak sah salatnya, kadang sedang bermasalah juga. Maka saf itu rapat, saling mendekat, tempelkan siku atau kalau bahasanya unuk, tempelkan. Tuh, ya. Hadis kedua, hadis dari Abdullah bin Umar. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Kata Nabi, aqimus sufuf, luruskan saf. Sekarang Bapak Ibu meluruskan saf itu lebih gampang. Apa caranya? Tumit Bapak Ibu tolong taruh di sudut karpet, di garis karpet. Tumit di sana. Jangan ujung kaki sama ujung kaki orang, kaki beda-beda panjangnya. Yang tinggi panjang kakinya, yang pendek dinaikinya. Cara meluruskan saf, tumit di garis karpet, pasti lurus. Kata Nabi begitu, harus lurus. Lalu wahazu bainal manakib, rapatkan sikumu, siku dirapatkan bersentuhan dengan orang sebelah kiri kanan. Wasudul khalal, tutup celah-celah. Walidu biaidi ikhwanikum, tapi jangan didesak pula tangan temanmu, saudaramu. Dia Bapak Ibu supaya lapik, kalau basah-basah lu lapik kambing itu boleh tuh. Bayar kamu beko kusuk kau dan padang badannya cuma nyandar, itu lahir-lahir kawan nih. Asal kamu mana bawa badan itu. Jadi dasar mana? Kata Nabi la tazaru furujatin lasyayatin, jangan tinggalkan celah untuk syaitan. Nah, jangan tinggalkan celah untuk syaitan. Sebagian orang memahami kaki pun dirapatkan, tapi tidak ada perintah Nabi merapatkan kaki. Yang ada tadi unuk dan manakib sini. Kalau kaki sifatnya kondisional saja. Karena ada orang yang penggali, aku tahu sih enggak penggali begini. Kalau para dulu kaki itu kaki orang, ada orang tuh gali-gali nyelo kaki sekete. Nenapak sama aku yang gajah kaki orang tuh dahulu. Aku yang suku yang hobi mengajak kaki orang bukan. Awal nama indah dalam dari sekete no gajah kali. No gajah kali. Ya kan? Makanya Bapak Ibu ya, dalam mazhab Syafi'i ya, dalam mazhab Syafi'i itu buka kaki selebar bahu. Jadi Bapak Ibu kalau takbir itu selebar bahu saja bukanya. Kalau selebar bahu, siku ketemu, kaki belum tentu ketemu. Ada orang Bapak Ibu nama enak ngekajai kaki orang. Nama enak ngekajai cina. Gejenya menuntut setan, siku kadang nyalu kok. Iyalah. Siku kadang bawah. Tidak ada kaki diperintah luruskan atau rapatkan. Yang ada itu adalah manakib dan aknat. Manakib itu siku, ini bagian lengan gini, mangkabai namanya ini. Atau ya unuk, kalau unuk itu maksudnya mungkin lah, tapi itu maksudnya bagian siku gini. Kata Nabi, man wasala safan wasalahullah, wa man qata'a safan qata'ahullah. Siapa yang menyambung saf, Allah sambungkan dia dengan pahala kebaikan yang banyak.
Siapa yang memutuskan saf, diputuskan Allah dia dari kebaikan yang banyak. Itu yang saya katakan tadi. Kalau safnya tidak bersambung, putus namanya, maka Allah putuskan dia dari pahala berjamaah. Jadi kalau saf tidak bersambung, rongga, maka semua yang tak bersambung itu dianggap salat sendiri karena Allah putuskan dia dari pahala jamaah. Kalau dia menyambung saf, disambung kembali oleh Allah dengan pahala jamaah. Saya pernah pakai begini. Saya pernah dulu salat asar di satu musola. Saya salat di saf satu. Rakaat pertama, waktu duduk, wangi, waktu duduk. Memang begitu harusnya, tapi kalau Bapak Ibu buang angin dalam salat, tidak boleh berada dalam saf lagi. Iza kharaja min batnihi syai'un. Kalau ada seseorang keluar dari perutnya sesuatu, angin, misalnya, kata Nabi, falian sarif, balik badan ke belakang. Contohnya, tidak boleh. Oh, sakit aku malu kamu. Noleh angin kau lambat-lambat saya keluarnya. Tidak bisa. Putri sabram ini pun tidak suci. Tidak boleh berada bersama orang sahabat, tidak suci. Kalau Bapak Ibu buang angin, balik badan. Tapi kalau ragu, jangan. Kata Nabi begitu. Kalau ragu iza saka, apabila dia ragu, amkharaja syai'un amla ka'al-kalwana. Bisa Ibu pas kakak tadi Allahu Akbar. Itu Rasulullah angin. Kamu tidak. Kalau kan tidak loh. Kan ragu kan pindah, yang ragu kan duit, yang tidak kan pasti. Tak begitu. Kan pindah. Berarti ragu kan pindah. Yang tidak yang pasti itu. Tatap sembahyang, jangan bubar. Karena Nabi begitu cara menghina setan. Karena ketika orang salat, setan meniup-niup di duburnya. Coba muncul kalau Rasulullah tekan kan. Kalau ragu kata Nabi jangan keluar, tetap salat. Itu setan tuh hinakan setan, tatap. Oh, tak loh. Kan tidak. Tak sampai berbunyi atau berbangun. Tapi kok awal laswinya, kancang laswinya, dia ragu aja itu laswinya ragu aja. Atau lama bangun. Kan ibu apa tahu apa baru kan tuh itu. Oh iya, apa deh. Nah saya Bapak Ibu atur gitu dulu. Makanya begini. Kalau nanti ada orang dah balik badan, ya ada kaidahnya tuh. Kalau orang sudah batal wudhunya, dia balik badan. Saya kalau batal wudhu saya gitu. Ya. Saya balik badan. Balik badan. Nah kalau balik badan artinya orang yang di saf 2, saf 3, saf 4 tolong kasih jalan, bergeser kiri kanan, akhirnya lalu. Tidak boleh ke depan orang salat. Kata Nabi lebih baik berdiri 40 tahun daripada lewat depan orang salat. Masalahnya awak nak balik badan kalau lalu pergi berwudu, yang ikut tak mengerti lo, tak menyagi awak lalu macam ni lo kawak dia. Nampak? Macam ni lah awak dia. Cuba cara sibakan. Oh lah di sibakan ustaz tak yang mengerti ya lo kecil kenyo dan kalau lalu. Ya awak tak patang sembahyang. Boleh ngecek ya dak boleh jangan gawe lalu lah. Nah, pada saya kejadian begitu. Saya sudah obat dulu, pergi, duduk. Lalu lewat sana kanan, ambo balik ke tabel sama tahun tadi, kosong sesama balik. Tak isi. Kok masalah sajadah tadi? Sajadah aja. Mereka bergeser, mereka pinjam sajadah. Kosong sama. Tak mau masuk ke balik ke situ. Kok di tangan? Uraplah sadar sadonya. Aku tak sudah bilang itu panjang jadi orang kamu harus supaya apa ya? Kalau mau di ujung menambahkan tidak masalah. Tapi kalau tidak apa masalah kan menambah. Dan kalau saf tidak dirapatkan, kalau tidak mau rapatkan saf semua yang sejak saf kosong sampai ke ujung dihitung salat sendiri. Maka caranya Pak, kalau ada orang nanti kalau apa berwudu saf larongga, caranya Pak
bergeser ke arah imam semua. Kalau di siku orang kedua, ya bergeser satunya kemari. Kalau di siku kalau bergeser dari situ kemari ke arah imam bergesernya. Oh, datunya bergeser dosa yang kakinya kosong pun kan dosa apa yang di sabana yang kagak kosong tadi dorong tunduk. Iya gitu Pak. Apa kan kau jelakan bahwa orang sabana kenapa orang kosong mah tunduk. Kalau enggak dari yang kosong sampai putus salah sendiri. Ya. Oh, dari tunduk serta amu jelaskan. Karenya, ya kan, agak saja, agak stop, garing tidak. Apa yang di belakang yang kosong di sabu, maju selangkah. Tidak masuk ke dalam dah, eno aja. Iya betul Pak, eno, tarik eno. Yang di sab nomor 2 maju kamu eno. Oh, tapi kamu menyelesaikan ada yang menggaring eno, baru apa maju ke buku yang di sab 2 tadi. Aduh kosong dosa dia bergeser ke arah imam satunya balik 10 bergeser. Oh tak ada bergeser satu tunduk orang ni. Tak pun tunduk dosa maju selangkah tarik. Tak tarik maju 10 apa itu ke belakang. Itu apa dosa? Kalau tidak dirapatkan, tidak disambung, Allah putuskan dari pahala jamaah. Tak ingat masalah sahur ini? Kalau tidak disambung saf itu diputuskan Allah dari pahala berjamaah, dihitung salat sendiri lagi. Tak masalah. Karena ada ilmu dari. Tapi Bapak Ibu, saya belum menemukan ya dari yang saya pelajari, saya lihat, saya baca, dan tanya ke guru-guru, tidak ada anak-anak memutuskan saf selama dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu sudah usia masuk 7 tahun. Apa dalilnya? Hadis Muslim, hadis dari Umar bin Salamah. Jadi ceritanya begini, Umar bin Salamah itu anak yang baru berusia 6 masuk 7. Suatu hari Nabi dan sahabat keluar dari Madinah. Ada tugas. Tinggallah di Madinah orang-orang tua laki-laki dan anak-anak. Nah, datang waktu salat maghrib atau isya. Setelah azan, dicarilah siapa yang paling pantas jadi imam dari mereka. Terus jadi imam pun ada. Kalau baca dulu, apa salah jadi imam? Aqra'ukum Qur'anan, siapa yang paling baik bacaan Qur'annya. Terus baca imam pun pengaruh ke jamaah, ke khusyuk kan. Siapa yang paling lancar bacaannya untuk salah jadi imam pertama. Itu kalau ada apa-apa yang bagi gigi jadi imam je lah. Gigi tak ada lah. Jadi imam je aku sin sok-sok malah sui je begitu. Yang anda bagi gigi je siapa jadi imam lah. Banyak yang dulu baca Quran itu. Ada saat jadi imam itu yang paling baik bacaannya, paling banyak hafalannya, tidak? Dicari-carilah, tidak ada orang yang paling berhak jadi imam yang paling baik bacaan Qurannya kecuali seorang anak namanya Umar bin Salamah, usianya masuk 7 tahun, mereka angkat jadi imam. Tidak, imam. Besok selesai salat, besok datang Nabi mengadulah sahabat sebagian ke Nabi. Kemarin kami diimami anak kecil Umar bin Salamah, usianya masuk 7 tahun, karena bacaan Quran yang paling baik. Nabi membenarkan, ya lanjut silakan katakan. Itu artinya anak kete, anak-anak yang sudah usia 7 tahun, jangankan salat di dekat orang dewasa, jadi imam pun boleh. Jadi imam pun boleh, apalagi laki orang dewasanya kagak. Aduh sebagai apa-apa, kok nampak ya, aduh anak kete SD ada apa, lumayan kok. Supaya nanti orang ada anak kok, tiba apa-apa kelambe nyangkit tapi. Tiba suara orang nyangkit, tiba lagi pintu pada. Apa sulayang sih di samping itu? Selama dia sudah mumayyiz. Kecuali balita, kalau balita tidak boleh. 6 tahun ke bawah tidak boleh. Berdiri dari orang dewasa. Apa dalilnya? Nabi pernah membuat cucunya salat namanya Umamah binti Abdul As, anaknya Zainab. Bagaimana ceritanya Nabi membuat cucu salat?
Ketika Nabi berdiri, wada'aha ala atiqihi, diletakkan di pundak, digendong. Sujud dan ruku, wada'aha ala diletakkan di lantai sampai selesai. Nabi tidak pernah melepaskan cucunya, selalu digendong. Makanya Bapak Ibu kalau yang mau cucu sembahyang ke Mas Adi, tolong gendong. Jadi lapen pijak-pijak pada orang ekor di rumah deh. Iya, ada sebagai ibu itu semua buat cucu sembahyang ke Mas Adi, ekor di lapen, itu lanjau-lanjau ke pada orang. Karena tak coba turun lanjau-lanjau. Boleh lari begitu, tahun boleh. Kalau lah 7 tahun bisa di briefing. Makanya kata Nabi, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in, suruh anakmu salat usia 7 tahun. Tidak 7 tahun dah boleh bawa ke masjid, sudah bisa di briefing. Maka kalau semuanya kaki awak tangkap di samping awak. Ibu apa kalau buat cucu, tangkap cucu kaki awak. Ya, pas tak belok kau tangkap cucu tu, Allah, pacien tangannya langsung, kau tangkap. Pacien tangan tu, tak apa-apa, tak melipat tangan, tak ada rukun salat melipat tangan, rukun salat tu melipat tangan tu. Allah, aku pacien tangannya. Kau mengeletong-geletong tu rame setiap. Ini cucu apa? Tapi kan masalah. Kau cucu tu rame ni, benar benar ni, okey, kawan. Rame. Dah. Ya. Dia ada apa? Atau ibu cucu apa? Sembahyang tak apa? Dah. Ambil dulu pada ada biru, ya kan? Bapak aku bisa menjumpai itu. Kan anak kan dia suruh kalau sembahyang mau dia ikut jadi pulang. Ada apa-apa sintok perlu. Ya tak apa-apa, boleh. Sintok perlu anak dia perlu anak orang boleh lah. Kalau boleh tak pakai kasih tak apa. Kalau ada apa sintok perlu lah. Lakuin perlu di sini. Tahu? Nah, tidak ada anak-anak membatalkan sab, memutuskan sabda. Umur lembah hitam dia besar, dia tak apa-apa. Dia beristinja menurut kadar kemampuan dia berhubung sesuai dengan pengetahuan. Sudah diajarkan dulu, sudah. Kalau soal hitam, Ibnu Abbas selalu salat di samping orang dewasa. Dan ketika Nabi wafat, Ibnu Abbas ditanya bagaimana keadaanmu ketika Nabi wafat. Kata Ibnu Abbas, saya sudah berhitan ketika Nabi wafat. Tetapi para sahabat la yahtinuna auladahum hatta iza balagha asyuddah. Para sahabat tidak pernah menghitan anak laki-laki mereka kecuali setelah balik. Di masa Nabi dulu, di sahabat itu tidak ada orang berhitan di masa kanak-kanak, berhitannya setelah balik. Bapak betul, tapi memang betul. Dulu orang berhitan tidak sama jawab kini. Kalau kini anak-anak bisa ketik, berhitan kalau ada leser, ada bius, sudah berhitan ada pakai bisa Sarawak langsung. Dulu orang berhitan tu kapak. Iyo, itu kapak. Yolah diam Bapak saya waktu kecil tahun 80-an di kampung aku dulu ketika libur panjang aku sunek dong. Tukang sunek itu tipu dari dalam bunga itu dia sembilu ibu. Dia sembilu, tapi mana sembilu? Itu pulamu cegah dewo itu pegang mata kayu itu ambil batu angin, dia pakai kapir di batu angin itu. Tak ada dulu. Jadi bayangkan sama kini masuk sahabat 1500 tahun yang lalu. Maka kau kapal sudah bertumbuh adammu tahan sakit. Berarti Umar bin Salamah jadi imam belum berhitam sudah jadi imam. Tidak ada hadisnya anak-anak membatalkan memutuskan sabda. Ada selama sudah memayyiz 7 tahun masa. Nah, persoalannya ini sering ditanyakan ke saya, orang yang salatnya duduk di kursi. Nah, itu yang sering jadi masalah. Gitu ya. Begini dulu. Begini Bapak Ibu ya. Bapak kalau cari hadisnya, tidak pernah ada dalil tuntunan contoh itu salat di kursi. Yang ada begini, Nabi itu sakit hari Jumat maghrib, Nabi tidak sadarkan diri, sudah pingsan-pingsan Nabi, tidak bisa lagi berdiri sejak Jumat maghrib sampai Senin Nabi meninggal dunia. Dan Nabi salat sendiri, lupa ada yang menjadi imam itu Abu Bakar.
Kecuali di subuh terakhir hari Senin subuh Nabi datang ke masjid salat duduk di belakang Abu Bakar. Aisyah bercerita selama Nabi sakit yusalli mutarabbi'an, Nabi salat duduk bersila di lantai. Di mana Nabi duduk salat? Di lantai bersila. Kalau Nabi bisa ikhtiras bersila, Anda bisa muncul. Tapi kata Aisyah, Nabi selama sakit tidak pernah di kursi di lantai. Hadis dari Jabir. Jadi ada Nabi sahabat, dia ada kawan sakit, sahabat sakit. Nabi datang ke sana, dia mau salat, dia ambilnya bantal, duduk dia di atas bantal salat. Farama biha, Nabi ambil bantalnya, Nabi lempar bantal itu sahabat. Kata Nabi, salli al-ard, salat di atas lantai. Pertama, Bapak Ibu yang salat di kursi, coba dulu sebisa, kalau masih bisa di lantai, jangan di kursi. Selama masih bisa di lantai, di lantai. Karena contoh begitu. Tidak bisa masih ada muncul di lantai. Lah dicoba di lantai bisa tak ada rasa terputih pinggang tu. Atau bahu badan nggak balik. Beko duduk di lantai, beko 10 orang, melo katanya. Yo kalau banyak orang pada dulu orang lepak-lepak sampai sore boleh. Yang begitu silakan di kursi. Nah, yang salat di kursi, ibu kalau berjamaah, caranya itu ijtihad lagi itu. Caranya kursi ibu bapak tolong taruh di sudut karpet, di garis karpet, kaki kursinya taruh. Kaki kursinya terakhir di belakang. Ada orang supaya nampak ada kursi taruh di saku. Itu beda orang belakang beda. Taruh di garis karpet kursinya. Bapak itu kalau masih bisa berdiri, saran saya berdiri. Karena itu sebagai apa-apa, pai ke masjid itu supaya menunggu di kursi. Pai ke masjid itu apa letangnya? Wala kursi itu udah tenjak loh. Di mana masjid di kursi itu? Mana cara itu? Begini, Bapak Ibu berdiri itu rukun salat tak? Tegak berdiri betul kan? Bapak masih kuat berdiri? Lalu tidak mau berdiri, meninggalkan rukun batal. Saran saya berdiri dulu, takbir berdiri, Fatihah berdiri, ruku berdiri. Yang masalah kan sujud dan duduk. Pas sujud baru duduk, baru Allah Akbar. Atau sejak awal boleh duduk kalau memang tak kuat berdiri. Nah, kalau salatnya sudah duduk, perintah Nabi waj'al sujudaka akhfad min ruku'ika. Angguk sujud lebih dalam dari angguk ruku. Jadi ibu kalau sudah duduk di kursi salat, angguk saja. Allahu Akbar, Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Kadang-kadang aduh ibu kok diletakkan kursi cina di buku adukan yang di kursi itu di mana yang di buku dapet gitu. Kalau sudah salat duduk, nyun isarat kok angguk. Jadi buku anu badan boleh kolak nangis menumurang apa angguk sereng. Nah, saran saya ibu bapak yang sudah di kursi kalau memang tidak bisa di lantai, ambil saf di pojok kiri. Jangan di pojok kanan, itu nyedo orang belakang. Kalau jadi kamu kan? Yang di pojok kiri 3 orang loh. Kok di tengah, kok konsekuensi, kok batal seorang, kok batal seorang orang mengatur sama yang di pojok kiri saja, tidak apa-apa. Jadi kalau nanti di pojok kiri kosong antara ibu, tidak apa-apa, karena ibu sudah duduk di kursi. Mana bisa lagi mendapatkan dan malah maafkan. Saran saya begitu. Kecuali Bapak Ibu aman di tengah, tidak apa-apa juga. Tapi saran saya kalau pakai kursi itu ya kaki yang belakang taruhnya di sudut karpet, di garis karpet. Jangan di belakang, taruh kepada orang ini. Ya. Tapi cobalah Bapak Ibu yang masih bisa duduk di lantai, cobalah duduk di lantai. Tuh. Itu baru 2 hadis, baru ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Sampai sini. Ada? Sebentar, silakan ini. Ya kalau begitu lu masih bisa di lantai dulu enggak? Di lantai masih bisa? Enggak bisa. Duduk di lantai kamu enggak bisa?
boleh di kursi. Tapi kalau di kursi ibu mangkuk-mangkuk salah. Enggak. Kalau salat duduk waja'al sujudaka akhfad min ruku'ika, itu hadisnya. Jadikan isyarat sujud lebih dalam dari isyarat ruku. Isyarat, ibu isyarat kalau mangkuk dah, kau makan. Kalau lo, tak ada. Yang tidak dituntut lah kalau ibu dah salat duduk. Ya, kalau mani aja kan mengaku-ngaku silakan, tak masalah. Cuma tidak ada tuntutan begitu bagi yang salat duduk. Isyarat saya yang mengganggu, lamun anggu sujudnya lebih dalam daripada anggu ruku gitu. Karena sujud itu apa definisi sujud? Apa definisi sujud ibu? Wada'ul jabaha 'alal ard, meletakkan kening ke lantai. Bapak ibu begitu terletak tak keningnya di lantai? Tidak kan? Ya tak sujud juga namanya begitu. Cuman sujud dengan isyarat. Nah, itu bahasa. Kalau yang definisi sujud, kening ke lantai, itu definisi sujud. Tapi yang tak mampu isyarat sujud. Gitu. Begitulah belum Bapak Ibu hadis. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan kurang mohon maaf, ada kurang berkenan. Subhanallah.